Sahabat fillah dan teman-teman, saya akan membahas tentang jagalah sabar dan sholat. Bila mengamati kenyataan hidup sehari-hari, kita akan mendapati bahwa orang yang sabar ketika menghadapi musibah jumlahnya lebih banyak dari orang yang sabar ketika menghadapi musibah, lebih banyak daripada orang yang sabar dia memperoleh nikmat. Yang sabar menghadapi musibah itu lebih banyak daripada yang sabar memperoleh nikmat. Sahabatullah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat bagi orang yang khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk meminta pertolongan kepada sabar dan sholat. Hal itu tidak lain kecuali karena keduanya memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membantu orang menghadapi segala masalah dan kesulitan hidup. Jika kita menganalisis dari sisi kata yang dipakai dalam perintah untuk meminta pertolongan pada sabar dan sholat, Allah SWT maka kata ista'inu yang merupakan kata perintah fi'il amr yang memiliki akar kata yang sama dengan nasta'inu yang terdapat pada surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah dan hanya padamu pula kami meminta pertolongan. Kesamaan kata yang dipakai untuk menunjukkan kesamaan tingkat urgentisitas penting antara meminta pertolongan kepada sabar dan sholat dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah faktor internal yang tidak terjangkau oleh indera manusia, maka akan sulit untuk memperoleh pertolongan langsung darinya apabila dia menghendaki itu. Sementara sabar dan sholat adalah faktor internal yang bisa dimiliki dan dikerjakan oleh manusia. Artinya, Allah memberikan pertolongan tak secara langsung kepada manusia lewat sifat sabar dan sholat. Mereka didirikan seorang yang ingin meminta pertolongan Allah terlebih dahulu dia harus meminta pertolongan pada sifat sabar dan sholatnya, karena dua hal itulah yang lebih dekat dan lebih bisa dia jangkau dan dia kerjakan. Allah pun akan memberikan pertolongan dengan menanamkan sifat sabar dalam hati hambanya dan kekhusyuan dalam sholatnya. Seorang hamba yang menderita sakit misalnya, Allah tidak akan memberikan kepadanya obat yang akan menyembuhkan secara langsung, tapi dia memberikannya kesabaran untuk melewati dan menyembuhkan penyakit itu. Tanda kesabaran seorang ketika menerima sakit adalah adanya harapan untuk sembuh serta usaha untuk meroleh kesembuhan atau ketabahan dan kepasrahan atas apa yang kehendaknya yang telah ditentukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus apabila kita menderita sakit yang kronis. Allahumma ahyini in kanat hayatu khairun li wa amitni in kana mautu khairun li. Wahai Allah, hidupkanlah aku bila hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku bila matian adalah baik bagiku. Memohon pertolongan tidak identik dengan situasi sulit atau terjepit, atau tidak hanya dilakukan pada waktu seorang dalam kesulitan dan kesusahan. Sebab pertolongan ketika ditimpa musibah adalah suatu hal yang biasa dan wajar. Akan tetapi yang jauh lebih penting dan harus diwaspadai adalah bahwa semua orang lebih membutuhkan pertolongan saat dalam kondisi lapang dan memperoleh nikmat kebahagiaan. Oleh karenanya, sabar dan sholat tidak hanya dibutuhkan pada kondisi sulit, tapi juga di kondisi lapang dan bahagia. Lihatlah orang-orang yang justru pada puncak kesuksesannya mengalami kehancuran
dalam rumah tangga dan keluarga. Orang-orang yang dibesarkan oleh kesulitan hidup dan kondisi serba kekurangan, ketika Allah membukakan pintu nikmat dan rezeki untuk mereka, justru mereka menggunakan untuk menebar maksiat, menjadikannya komoditi yang dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami kegersangan jiwa. Orang-orang yang dalam kondisi seperti itu, mereka jauh lebih membutuhkan pertolongan dari sabar dan sholat daripada orang-orang yang ditimpa musibah dan bencana alam. Maka setiap saat semua membutuhkan pertolongan dari sabar dan sholat, baik pada waktu ditimpa musibah maupun memperoleh kebahagiaan. Mengapa demikian? Interaksi dan aktivitas hidup manusia berlangsung secara terus-menerus. Masing-masing memiliki tujuan dan ingin dicapai dan harapannya ingin diraih. Seorang mahasiswa misalnya, tujuan yang ingin dia capai adalah menyelesaikan kuliah, kemudian kerja dan secara profesional di bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu dan yang dikuasainya. Atau seorang pedagang, dia menjual barang dagangannya untuk meraih keuntungan. Hanya saja manusia memiliki kelemahan terbesar, yaitu tidak bisa menjamin bahwa segala usaha pekerjaannya akan membawa hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang dia inginkan. Apa yang mereka lakukan semua akan menuai satu dari dua jenis hasil yang berbeda, yaitu kesuksesan atau kegagalan, kebahagiaan atau kesengsaraan, nikmat atau musibah. Ketika mereka memperoleh salah satu dari dua hasil itu berarti dia telah berada dalam proses diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasilannya menjalani ujian itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan mental dan yang dimilikinya. Itulah sebabnya mengapa Allah menyuruh hambanya untuk minta pertolongan pada sabar dan sholat, karena kedua hal itu merupakan sumber energi yang akan membangun kekuatan mental dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Kesuksesan atau kegagalan, kebahagiaan atau kesengsaraan, nikmat atau musibah, hakikat dari semua itu adalah ujian. Kesuksesan, kebahagiaan, dan nikmat adalah ujian. Kegagalan, kesengsaraan, dan musibah itu juga ujian. Tujuan dari setiap ujian itu adalah tidak lain hanya untuk menyeleksi siapa yang memiliki prestasi keimanan terbaik. Jika diibaratkan resep atau ramuan oleh obat penawar untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka sabar dan sholat adalah komposisi sumber energi untuk membangun kekuatan mental yang seimbang. Dia tidak hanya untuk membangun kekuatan mental, lebih dari itu, keduanya merupakan bahan baku utama untuk membangun kepribadian yang utuh dan kokoh. Sabar adalah fondasi horizontal yang membangun keakraban dengan sesama manusia, sedangkan sholat adalah membangun vertikal yang akrabnya pada yang maha kuat dan maha perkasa. Seorang arsitek membangun gedung pendekar langit, dia tentu akan menggali fondasi yang dalam agar bangunan vertikal yang berdiri di atasnya menjadi kokoh dan tahan terhadap hempasan angin dan gempa. Sama halnya dengan pribadi yang dibangun dengan sabar dan sholat, kemudian masalah seberat apapun akan dapat diatasi dengan mudah tanpa mengalami goncangan kejiwaan yang meruntuhkan harapan dan cita-cita. Dan menghadapi nikmat, kebahagiaan, kesuksesan, komposisi sabar dan sholat akan memproduksi rasa syukur, sehingga kebaikan itu akan terpelihara tetap lestari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanji dalam firman-Nya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengalunkan sungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mari kita biasakan dengan melaksanakan sabar dan sholat. Insyaallah kita dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat.